Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alatmu Tuhan, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, saya bersilakan. Sempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan telah hantar kami sampai ke dalam tempat ini untuk boleh beribadah. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian, lewat korban syukur, lewat pelayanan kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami buka hati kami buat kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir di sini, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap benih firman yang disampaikan boleh menjadi benih yang akan bertumbuh subur dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu lah kekuatan kami yang terus mengajar, menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara, harusnya yang khotbah itu adalah Pak Handri ya. Nah, dia bilang, Pak Handri mohon maaf karena istrinya panas Bapak. Istrinya itu kan dokter dan setiap hari di rumah sakit, jadi istrinya panas. Dia bilang demi kebaikan bersama saya nggak bisa hadir karena dia mau tes juga Bapak Ibu Saudara, supaya sambil menunggu hasil gitu ya, dia nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi alasan itulah yang menyebabkan Pak Andri nggak bisa hadir, jadi saya harus menggantikan. Nggak apa-apa ya? Shalom Pak Bernard, saya baru menghadap. Oh, datang. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kita Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-12. Ini merupakan satu khotbah berseri yang saya pernah khotbahkan ya. Tadi pagi juga saya khotbahkan di Gerah Pena, 2 ibadah. Cuman kali ini kita bahas ayat yang ke-12 terlebih dulu Bapak. Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menarik di sini adalah apa yang disampaikan oleh pemazmur tentang orang benar. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara kita akan bertemu dengan istilah ini, ada orang benar,
ada orang fasik, ada orang bijaksana, ada orang bebal. Gambaran-gambaran ini ada di dalam Alkitab secara khusus. Istilah orang benar, orang fasik sangat tampak dalam kitab-kitab Mazmur, Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan orang benar di sini? Bapak Ibu saudara, orang benar di dalam konteks orang Yahudi, Ibrani itu selalu menggunakan istilah benar itu dalam artian kata yang dipakai, Bapak Ibu saudara, istilah sadik lebih tepat. Sadik itu berkaitan dengan hukum. Jadi sadik itu artinya bisa berlaku benar atau berlaku adil, ya, tergantung perkaranya. Orang benar itu dari istilah sadik. Dengan kata lain, orang yang mentaati hukum. Tentu hukum di sini adalah hukum Allah. Orang dikatakan benar ketika dia mentaati hukum. Orang benar adalah mereka yang mentaati hukum Allah. Namun Bapak Ibu saudara, kalau ditarik secara mendalam atau secara sederhana juga bisa. Orang benar bukan saja hidup mentaati hukum-hukum Allah, tetapi lebih jauh, orang benar itu adalah mereka yang menggunakan hukum-hukum Allah atau kebenaran-kebenaran Tuhan sebagai ukuran hidupnya. Dia tidak cuma mengetahui hukum Allah lalu mentaatinya, tetapi memakai hukum itu sebagai ukuran dari kehidupannya. Seluruh kehidupannya diukur, dicerminkan oleh semua hukum-hukum Allah. Atau dengan bahasa lain, mereka yang menjadikan hukum Allah atau kebenaran-kebenaran Tuhan itu ukuran atau standar kehidupannya. Itulah yang disebut sebagai orang benar. Mengapa demikian? Karena memang kita bisa menjumpai ternyata manusia itu memiliki banyak ukuran dalam hidup. Ukuran yang selalu dipakai untuk mengukur dirinya. Ada orang yang menggunakan ukuran hidupnya adalah dunia, atau paham-paham dunia yang berkembang, nilai-nilai dunia yang berkembang menjadi ukuran hidupnya. Misalnya salah satunya adalah mengukur kehidupan orang hanya lewat materi. Misalnya itu salah satunya. Itu dunia. Dunia itu mengukur orang dari materi, Bapak Ibu. Dan banyak orang hidup dengan ukuran itu. Jadi kalau dia tidak bermateri itu merasa tidak berharga. Kalau dia tidak mencapai standar tertentu, dia merasa dirinya tidak berharga, tidak layak atau dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ukuran yang dipakai adalah ukuran dunia, di mana dunia mengukur kesuksesan, kejayaan dari pandangan dunia sendiri. Biasanya materi, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Saya akan terhormat kalau saya jadi ini, gitu ya. Yang repot kalau ukuran-ukuran itu adalah ukuran hidup, maka orang itu akan bertindak selalu jadi duniawi. Yang kedua, ada orang juga yang menggunakan ukuran hidupnya adalah pengetahuan yang dia miliki. Ada orang-orang yang hidup dengan ukuran ilmu pengetahuan itu, dan dia mengejar semua hal yang berkaitan dengan itu. Jadi ukurannya sebatas apa yang masuk dalam logikanya, apa yang masuk dalam pikirannya, apa yang masuk dalam apa yang dia pelajari saja. Nah Bapak Ibu Saudara, sayangnya di dalam iman percaya Bapak Ibu Saudara, dalam keyakinan, terutama keyakinan kita kepada Kristus, banyak hal yang seringkali di luar pengetahuan. Mujizat itu di luar pengetahuan. Air jadi anggur itu melanggar hukum. Maksudnya hukum kimianya. Air kan H2O, anggur C sekian. Itu kan nggak mungkin berubah drastis, ada proses fermentasi dan lain sebagainya. 5 roti 2 ikan, sisanya berapa? 12 bakul. Untung nggak ada pakai bungkus. Kalau pakai bungkus nggak susah 12 bakul. Alkitab tulis, maka tidak ada sisa karena ibu-ibu ngebungkus. Itu nggak masuk dalam pikiran Bapak Ibu. Seringkali hal-hal tentang keimanan itu demikian.
juga orang yang mengukur diri kebenarannya atau mengukur dirinya itu lewat ukurannya sendiri atau dirinya sendiri. Menjadikan dirinya ukurannya. Dia merasa bahwa dia yang paling benar. Dan orang seperti ini cenderung egois, sombong, suka merendahkan orang lain, merasa dirinya paling benar. Padahal Alkitab sudah kasih tahu dalam Amsal pasal 3 ayat 5, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam jalanmu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ada juga orang yang menjadikan ukuran hidupnya adalah syariat agamanya. Makanya gak heran kita ketemu ada orang-orang yang fanatik Bapak Ibu dengan agama. Mereka menjadi orang-orang yang agamawi, pakai jubah agama saja, melakukan syariat agama semata, tapi sesungguhnya mereka gak hidup dengan nilai-nilai agama itu. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan dengan benar, karena dia melakukan syarat-syarat agama saja. Orang pintar, Bapak Ibu Saudara, itu banyak, tapi belum tentu semua yang pintar itu benar. Benar nggak? Pejabat-pejabat kita pintar-pintar semua, tapi di KPK juga. Orang baik, good, tapi belum tentu orang baik juga melakukan kebenaran. Makanya Alkitab bilang, jadilah orang benar. Iya, benar. Yang bukan saja tahu hukum Allah, mau mentaati tapi menghidupi hukum-hukum itu. Nah, ini masalah. Menghidupi hukum-hukumnya. Kalau ditanya tahu hukum, semua tahu hukum Allah. Benar nggak? Kita kan ada sekolah minggu diajari, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini, jangan ini. Tahu hukumnya, tahu. Menghidupinya susah. Menghidupinya itu yang berat. Disitulah letak kita digarap Tuhan. Letak kita sedang dibangun Allah. Disinilah letak salah satu karya penebusan Kristus, mengubah kehidupan manusia yang diikat dosa itu, dimerdekakan, punya hidup yang berkemenangan dari semua hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup mentaati hukum-hukum Allah, orang yang hidup dengan nilai-nilai atau menjadikan standar hukum Allah sebagai ukuran hidupnya, Mazmur berkata dia seperti pohon kurma. Sebentar ya Bapak Ibu Saudara, contekannya hang. Nah, ini saya agak lupa tuh. Dikatakan, tolong ditampilkan aja kayaknya. Orang benar bertunas seperti pohon kurma. Bapak Ibu Saudara, orang yang mentaati hukum-hukum Allah tadi adalah digambarkan seperti pohon kurma yang pertama. Bapak Ibu Saudara, saya belum pernah lihat pohon kurma. Jujur, belum pernah juga. Mungkin ada yang sudah pernah lihat pohon kurma? Ada. Ada yang pernah ke Israel? Belum. Saya juga belum soalnya. Nantilah kita sama-sama ya, kalau nggak COVID. Pohon kurma, katanya yang saya baca, ini saya baca semua Bapak Ibu Saudara, saya lihat di YouTube. Saya baca, saya lihat di YouTube. Pohon kurma itu cara nanamnya beda dengan biji-biji yang lain. Jadi bibit pohon kurma di dalam pasir itu ditaruh, lalu ditutup dengan batu. Kenapa katanya ditutup dengan batu? Karena itu padang pasir yang ada angin sewaktu-waktu bisa menerbangkan benih. Jadi ditaruh di sini, bisa nanti kalau ada angin dia pindah ke sana. Supaya dia nggak pindah, maka dia harus ditutup sama batu. Lalu kita mulai berpikir, bagaimana bisa tumbuh kalau ditutup dengan batu? Tapi itulah letak pertumbuhan buah kurma. Karena kurma yang pertama kali bertumbuh itu bukan ke atas. Ternyata kurma yang pertama kali bertumbuh itu ke bawah. Dia akan tumbuh, akarnya akan terus keluar, turun sampai ketemu air. Begitu dia ketemu sumber kehidupan itu, baru dia naik ke atas. Baru tunasnya mulai naik ke atas. Dan yang saya baca, maksudnya batu yang ada di atas itu bisa hancur oleh karena pertumbuhan dari tunasnya. Saya pikir ini luar biasa sekali ya. Biasanya kan kalau ditutup dengan
batu susah untuk bertumbuh, tetapi karena berakar kuat Bapak Ibu Saudara dan menyentuh sumber hidupnya, dia naik ke atas dan dia bisa mengalahkan batu yang menimpa dia. Gitu. Jadi gambaran orang yang hidup dengan hukum-hukum itu, orang yang mau melakukan nilai-nilai agama itu adalah ternyata orang yang berakar kuat ke bawah. Yang dikejar pertama kali adalah kedalaman dengan Allah lebih dulu, baru keluar. Kadang kan kalau hidup itu terbalik, yang ditampilkan yang di luar lebih dulu, dalamnya belum tentu. Ternyata manusia yang sebenarnya itu bukan yang di luar. Manusia yang sebenarnya itu yang di dalam. Penampilan itu bisa menipu, retorika itu bisa menipu. Orang bisa jago ngomong, orang bisa jago berpenampilan, tapi belum tentu dalamnya benar. Makanya yang dikejar Bapak Ibu Saudara bukan yang tampak di luar lebih dulu. Yang dikejar adalah kedalaman kita. Andres yang sesungguhnya itu yang di dalam, bukan yang di luar. Jadi kedalaman kita kepada Tuhan yang pertama. Makanya saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita tidak cuma sekedar jadi orang Kristen, tapi jadilah orang percaya yang dalam dengan Tuhan. Ukuran kedalaman kita dengan Tuhan itu tidak dapat diukur Bapak Ibu Saudara dengan apa yang tampak di luar. Jabatan kita pun tidak bisa diukur dengan itu. Contoh, pendeta belum tentu, sekolah teologi belum tentu, mau S1, S2, S3, S3 terserah, nggak jaminan. Ukurannya adalah hati dengan Allah secara pribadi. Bisa jadi jemaatnya lebih rohani daripada pendetanya, bisa. Orang jemaatnya lebih rajin berdoa, pendetanya enggak, ada juga. Tapi biasanya pendeta lebih rajin berdoa dari jemaat, biasanya. Ini kan ngeles doang ya. Tetapi apapun itu bentuknya Bapak Ibu Saudara, kita secara pribadi bertanggung jawab membangun itu dengan Allah. Karena itu kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan kita bukan yang tampak di luar. Kekuatan kita adalah ketika manusia batinnya kita kuat. Dan itu yang menguatkan Bapak Ibu Saudara bertahan dalam segala hal. Karena nanti Bapak Saudara pohon korma itu akan tumbuh terus ke atas. Dia nggak peduli mau panasnya padang pasir kayak apa. Dia nggak mau peduli dinginnya padang pasir kayak apa. Dia akan tetap naik. Kenapa? Dia kuat di bawah. Dia nggak peduli ada binatang apapun di sekelilingnya yang bisa ganggu dia akan tetap naik. Nah, gambaran ini luar biasa kalau Bapak Ibu Saudara saya kita hidupi nilai-nilai Allah, kita menjadi orang-orang yang kuat dan tidak terpengaruh dengan keadaan sekitar. Biar inilah yang menjadi apa yang kita kejar dalam kehidupan. Bukan berarti tidak boleh mengejar hal-hal yang lain, Bapak. Silakan kejar itu. Cita-cita kita itu bagus, target-target kita bagus, harus kita selesaikan tanggung jawab itu, harus. Tapi jangan lupa menggarap manusia batinnya. Sampai sini ada amin? Amin. Yang kedua dikatakan seperti aras pohon Libanon. Sekali lagi saya juga belum pernah ke Libanon. Saya juga belum pernah lihat pohon aras. Cuma saya lihat dari gambar saja di Google. Oh, ini pohon aras. Saya baca komentar tentang pohon aras Bapak Ibu Saudara. Ternyata pohon aras itu bisa tumbuh tinggi sampai 24 meter. Kalau baca di Alkitab, salah satu bangunan atau materi yang dipakai untuk bangun bait Allah sebagian besar pohon aras oleh Daud dan Salomo. Bapak Ibu Saudara, apa yang unik dari pohon aras ini? Pohon aras adalah pohon yang bertumbuh ratusan tahun. Jadi kalau pohon aras ngobrol sama pohon aras, dia tanya, lu udah berapa ratus? Udah gitu. Ukurannya adalah ratusan tahun. Ini kan waktu yang panjang. Jadi waktu digambarkan orang yang hidupnya mentaati nilai-nilai Allah, itu digambarkan seperti pohon aras di Libanon, adalah mereka yang punya kesetiaan. Ini pohon aras adalah lambang kesetiaan, lambang komitmen, lambang ketekunan. Karena usianya panjang, Bapak Ibu Saudara. Ada komitmen Bapak Ibu Saudara untuk terus bertumbuh. Nah, gitu kira-kira. Ratusan tahun bertahan.
itu bertumbuh. Ini bicara soal kekuatan atau kesetiaannya yang kokoh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang pohon aras itu bicara soal bagaimana orang percaya punya komitmen yang sungguh-sungguh dan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang membangun komitmen dan kesetiaannya. Sekali lagi, dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Dia akan tetap bertumbuh. Ini menjadi doa dan harapan saya, Bapak. Saya selalu berdoa sama Ibu Rani setiap hari. Saya berdoa supaya gereja ini, setiap Bapak Ibu saya hadir di gereja, itu benar-benar mengalami Tuhan, benar-benar jadi orang yang kuat dalam Tuhan. Saya tahu hari-hari ini kita masih berjuang dengan susahnya hidup. Dan COVID-19 dan lain sebagainya itu merubah banyak hal dalam kehidupan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya juga rindu dalam keadaan seperti ini kita tetap kuat. Karena kita mau melakukan hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan itu, kita menjadi kuat di dalam Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh bertumbuh terus dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu. Mari kita berdiri. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau Tuhan. Berdaulat penuh Tuhan.
Dan emosi mengangkat lagu ini dengan lembut. Bapak Saudara, kita tundukkan kepala sejenak. Kita saat teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia menyelamatkan hidup Bapak Ibu Saudara. Dan Dia ingin memberikan hidup yang baru dalam hidup yang diubahkan. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya dijadikan benar di hadapan, mari kita pakai kebenaran-kebenaran Allah ini yang akan terus menuntun Bapak Ibu Saudara dalam jalan-jalan kehidupan. Alkitab berkata orang-orang yang melakukan hukum Allah akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap berjalan, tetap berlari dalam setiap keadaan yang dia alami. Karena mereka adalah orang-orang yang ada di dalam kebenarannya. Biar ini menjadi kerinduan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, menghadapi tantangan pergumulan kita yang hari-hari ini ada depan mata. Setiap hari kita perjuangkan itu. Kita tetap memakai hukum-hukum Allah dan kebenaran-kebenarannya Tuhan. Setiap hari menuntun langkah-langkah Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarlah kita keluar menjadi para pemenang bersama Tuhan. Sore hari ini saya ingin berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Dengan di antara Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan secara khusus, mari kita angkat tangan di hadapan. Kita angkat tangan, tanda kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita datang dengan kesungguhan hati, menyerahkan hidup kita, Tuhan yang penuh kasih dan karunia itu akan melawat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia akan memampukan, memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita dapat terus bangkit bersama dengan Kristus yang telah bangkit. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, dan kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kehadiran-Mu bersama kami Haleluya. Bapa di surga, hamba datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kami sore hari ini. Kami hadir, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami perlu banyak keterbatasan Tuhan. Sore ini kami bawa hidup kami dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya Tuhan yang bisa tolong hidup kami. Hanya Tuhan yang jadi sumber hidup kami, sumber kekuatan kami melangkah dalam hari-hari kami. Tuhan, Kau melihat umat sore hari ini Tuhan. Mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, umat yang Tuhan telah tebus dengan darah-Mu yang mahal di kayu salib. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan topang hidup mereka, sertai mereka Tuhan. Jika ada di antara mereka hari ini mereka datang dengan pergumulan yang sedang mereka alami. Mungkin itu pergumulan dalam rumah tangga mereka Tuhan. Mungkin itu pergumulan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam Tuhan apa hal yang sedang mereka lakukan, dagangan mereka Tuhan. Mereka punya pergumulan dalam ekonomi mereka. Tuhan, Engkau melihat setiap mereka hari ini. Kami angkat tangan kami dan berserah. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Allah yang menyertai kami. Allah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan. Allah yang hadir dalam hidup kami. Tuhan, mari buka jalan bagi setiap mereka. Tuhan, buka jalan bagi usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Mari Tuhan tolong mereka ya Bapa. Berikan mereka kemampuan dan kekuatan untuk dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu akan terus hadir, menguatkan mereka. Dan satu saat mereka akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Amin. Mereka akan mengalami Tuhan lewat setiap situasi. Mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu penuh dengan hal-hal yang ajaib dan sanggup menolong kehidupan setiap kami. Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Seturut waktu dan kehendak-Mu menjadi bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin.